Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah umum rahimahumullah. Dalam kuntum kali ini kita akan melanjutkan bahasan tadi malam berkenaan dengan hikmah puasa Ramadan. Satu hikmah sudah kita sampaikan tadi malam, yaitu hikmah yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual. Betapa tidak, karena pada bulan Ramadan dorongan kita dan semangat kita untuk melakukan ibadah itu semakin meningkat. Baik ibadah spiritual dalam bentuk sholat, zikir, baca Quran, wirid, dan seterusnya. Dorongan kita untuk melakukan itu begitu kuat pada bulan Ramadan dan lebih pada bulan-bulan di luar Ramadan. Yang kedua, hikmah dari puasa Ramadan itu adalah latihan kesabaran dan pengendalian diri. Latihan kesabaran dan pengendalian diri pada Ramadan itu relatif dianggap agak lebih efektif dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di siang hari, sesuatu yang halal untuk dimakan secara zat, tapi karena kita sedang saum maka kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Kalau memang belum waktunya, hatta 1 menit sekalipun kalau memang belum waktunya kita untuk halal memakan dan meminum sesuatu yang memang halal secara zat, maka kita tidak melakukan itu. Dan itu sebagai bentuk latihan kesabaran kita dan kesiapan kita untuk menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada bulan Ramadan. Dan ini selaras dengan makna asal, makna bahasa dari saum itu sendiri. Sebab menurut ulama, as-saumu artinya adalah al-imsak 'anil syai'. Saum secara bahasa maknanya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu. Secara fikih, menahan diri yang dimaksud adalah tidak makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri di siang hari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu makna saum menurut fikih. Tetapi tentu saja memang menahan diri tidak hanya pada aspek biologis, aspek fisik, tidak hanya menahan makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri di siang hari, tetapi dalam pemaknaan tasawuf juga menahan sesuatu yang bisa membatalkan puasa yang sifatnya non-fisik. Menahan amarah, menahan dari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain, menahan kata-kata yang bisa membuat sakit hati orang lain, menahan sikap yang berlebihan yang membuat tersinggung orang lain, menahan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu yang juga bisa merugikan orang lain dan menyakiti orang lain. Bahkan termasuk juga menahan pikiran
pikiran untuk tidak berpikir sesuatu yang kotor, berpikir sesuatu yang buruk. Itulah makna dari saum. Dan itu diantara hikmah kita untuk melakukan saum itu adalah dalam rangka untuk bersabar, untuk menahan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu baik secara fisik maupun secara batin, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sangat luas makna menahan diri, sangat luas makna pengendalian diri, mengendalikan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengendalikan diri untuk tidak mengotori lingkungan, mengendalikan diri untuk tidak merusak alam, dan seterusnya itu adalah bentuk pengendalian diri, dan itu bisa dibentuk dari puasa. Menahan diri, tidak marah, dan sesuatu yang bisa menghilangkan atau menghilangkan pahala puasa. Jika yang pertama itu sifatnya ofensif, melakukan, mengerjakan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual, sementara yang kedua itu sifatnya defensif, kemampuan untuk bersabar, menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Jika dua kekuatan ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang memiliki dua hal ini. Pertama, kemampuan untuk melakukan ofensif, untuk melakukan satu tindakan kreatif, aktif, untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan kesadaran terhadap spiritual. Sementara yang kedua itu adalah kemampuan defensif untuk menahan diri. Kemampuan untuk bertahan itu menjadi penting. Sebab kalau orang tidak memiliki kemampuan bertahan, itu yang membuat orang mudah tergoda. Itu yang membuat diri kita cepat jebol, mudah terganggu, mudah tergoda, mudah terbawa, mudah terpengaruh dan seterusnya. Jika sudah memiliki dua kekuatan ini, maka dia menjadi pribadi yang hebat. Kemampuan untuk berbuat, melakukan kebaikan secara aktif, kemudian juga kekuatan untuk bisa menahan dan mengendalikan diri. Persib itu bisa hebat kalau dia punya keandalan untuk menyerang lawan dan mencetak gol. Tetapi juga akan semakin lengkap kehebatannya bila juga memiliki kemampuan untuk bertahan yang mumpuni. Jadi bukan hanya keandalan untuk menyerang, tapi juga ketahanan untuk bertahan, kekuatan untuk bertahan, sehingga tidak mudah dijebol oleh lawan. Nyerang kuat, bertahan kurang, bisa jebol. Bertahan kuat, tapi nyerang tidak punya kemampuan, juga tidak akan bisa mencetak gol. Demikian juga hidup kita. Kuat bertahan, tapi tidak mampu berbuat, juga menjadi tidak lengkap, meski tidak disebut bohong. Banyak berbuat aktif, tapi tidak mampu bertahan, tidak tahan godaan, tidak tahan gangguan. Dapat gangguan sedikit, hambatan sedikit, jadi putus asa, frustasi, tetes main. Dan puasa itu sekali lagi pada bulan Ramadan bisa membentuk dua kekuatan dan
dua kemampuan ini. Itu sebabnya Rasul menyebutkan bahwa asyamu junnatun. Puasa itu adalah sebagai benteng pertahanan. Mudah-mudahan dengan ibadah saum yang memasuki hari yang kedua ini bisa memberikan kekuatan kita untuk terus aktif melakukan amal-amalan kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan kita dan meningkatkan kesadaran spiritualitas kita, dan sekaligus juga untuk bisa memperkuat ketahanan kita, kesabaran kita, dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri sehingga kita menjadi pribadi yang purna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum